Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, azakumullah, kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib, jamaah salat subuh ya, Masjid Al-Muttaqin, Alhamdulillah, pertama marilah kita panjatkan rasa syukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala karena di hari yang cerah ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melangkahkan kaki kita ke masjid menunaikan salat subuh berjamaah. Semoga amal ibadah kita jamaah sekalian diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan pembahasan kita, yaitu membahas kitab A'lamus Sunnah Al-Mansurah li'tiqadi Taifah An-Najiyah Al-Mansurah karya Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullahu rahmatan wasi'ah, yang mana di dalamnya beliau menyebutkan prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah dengan bahasan yang ringkas ya, dipenuhi dengan dalil ya dalam Al-Qur'an maupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan metode soal jawab yang berisi kurang lebih 223 pertanyaan. Yang ini semua adalah sebuah kitab yang indah jamaah sekalian, salah satu dari karya beliau yang tujuannya untuk memudahkan ya kaum muslimin dan muslimat ya dimanapun berada untuk memahami prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah. Kalau di pertemuan-pertemuan yang lalu ya, penulis Syekh Hafidz Al-Hakami banyak menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang berlawanan dengan tauhid, sesuatu yang bertolak belakang dengan tauhid jamaah sekalian, hal-hal yang sifatnya kesyirikan. Maka di pertanyaan lanjutan, yaitu pertanyaan 187, beliau menjelaskan ya tentang hal-hal yang berkaitan dengan kemaksiatan dan dosa secara umum. Ya, pertanyaan 187 dan pertanyaan-pertanyaan setelahnya ini lebih mengarah kepada kemaksiatan secara umum, pembagiannya, dan juga bagaimana seseorang bisa terhapuskan dosa dari perbuatan maksiat-maksiat tersebut. Baik, kita baca pertanyaannya. Kata beliau rahimahullahu rahmatan wasi'ah, ila kam qismin tanqasimul ma'asi. Ila kam qismin tanqasimul ma'asi. Ya, dibagi menjadi berapa kemaksiatan-kemaksiatan itu. Ya, kemaksiatan terbagi menjadi berapa? Kata beliau, tanqasimu ila shaghair hiya sayyi'at wa kabair hiyal mubiqat. Maksiat itu terbagi menjadi dua. Ada yang disebut shaghair, ya, yaitu dosa-dosa kecil, kesalahan-kesalahan kecil, yaitu as-sayyi'at ya, yang biasa disebut dengan sayyi'at. Sayyi'at itu keburukan-keburukan. Ya, kecil bukan berarti ya, kecil bukan berarti dikerjakan jamaah sekalian, tapi di sini dibandingkan dengan yang satu lagi maka ini shaghair. Yang kedua kabair. Ya, kabair maksudnya dosa-dosa besar. Ya, jamak dari kabirah. Ya, dosa-dosa besar. Yang mana dosa-dosa besar ini biasa disifati dengan al-mubiqat. Al-mubiqat, hal-hal yang menghancurkan. Hal-hal yang menghancurkan seorang hamba. Hal-hal yang menghancurkan diri seorang hamba. Ya, nanti dijelaskan ya di pertanyaan-pertanyaan selanjutnya ya, tentang apa itu sayyi'at, apa itu al-kabair. Saya ulangi, apa itu shaghair, dosa kecil, apa itu dosa besar. Ya. Baik, pertanyaan yang berikutnya,
Bimadza tukaffar as-sayyi'at? Ya. Dengan apa dosa-dosa kecil itu dapat terampuni? Ya, dengan apa dosa-dosa kecil itu dapat terampuni? Ya, sebelum masuk ke sini perlu kita jelaskan, dosa kecil itu dosa yang selain dosa besar. Ya, dosa yang selain dosa besar. Nah, dosa besar itu apa? Nanti dijelaskan di pertanyaan selanjutnya. Ya, intinya dosa besar itu jamaah sekalian, perkara-perkara yang disebutkan dalam Quran atau dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang di situ ada keterangan laknat, ada keterangan murka Allah Subhanahu Wa Taala, atau dijelaskan pelakunya tidak masuk surga, pelakunya tidak akan mencium bau surga, pelakunya diancam dengan neraka, pelakunya diancam dengan azab. Nah, kalau ada sesuatu yang sifatnya seperti itu, dosa besar. Ada dosa kecil selainnya. Perkara-perkara yang dilarang, yang diharamkan, tapi warningnya itu tidak sekuat dosa besar. Tidak seperti dosa besar. Baik, kita masuk ke sini sekarang. Pertanyaan ke-188, bimadza tukaffar as-sayyi'at? Ya, dengan apa dosa-dosa kecil dapat terampuni? Maksudnya kalau ada orang dia terjatuh dalam dosa kecil, bukan dosa besar. Ya, sedikit maupun banyak, gimana cara supaya dia terampuni? Nah, dijelaskan oleh beliau firman Allah Subhanahu wa taala di antaranya dalam surah An-Nisa 31 yang menunjukkan bahwasanya orang yang menjauhi dosa besar, dosa kecilnya diampuni. Orang yang enggak terjatuh dalam dosa besar, umpama dia terjatuh dalam dosa kecil, dosa kecilnya insya Allah diampuni. Ini ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an. Kalau kalian jauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang untuknya, nukaffir ankum sayyi'atikum, kami akan hapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Coba perhatikan sayyi'at. Nah, di sini coba lihat di pertanyaan sebelumnya. Ya, shaghair disebut apa? Sayyi'at. Sayyi'at, ya, sayyi'atikum, dosa-dosa kecil. Kami akan ampunkan atas kalian dosa-dosa kecil kalian. Wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami masukkan kalian ke tempat yang mulia, yaitu surga. Ya, berarti orang itu macam-macam sama sekalian, ada yang terjatuh pada dosa besar dan dosa kecil. Ya, kalau dosa besar saja terjatuh, apalagi dosa kecil. Ada yang hanya terjatuh pada dosa kecil. Ada yang tidak melakukan dua-duanya, ya, dosa besar maupun dosa kecil, ya, di antaranya para nabi dan para rasul, ya, para nabi dan para rasul yang mereka itu maksum. Ada di antara hamba Allah jamaah sekalian yang mungkin hampir-hampir tidak terlihat dosa padanya. Ya, di antaranya Imam Ibnu Abi Hatim. Ya, imam besar ya dalam masalah hadis, Imam Ibnu Abi Hatim. Itu ketika sholat, ya, di belakangnya ayahnya itu dengan penuh rasa syukur, ya, beliau mengatakan, ya, aku belum pernah melihat anakku itu berbuat dosa. Ya, ma ra'aitu lahu dzamban. Aku belum pernah melihat anakku itu berbuat dosa. Ya, jadi ada di antara hamba Allah itu yang memang, ya, hampir-hampir dia tidak melakukan itu semua jamaah sekalian. Ya, tinggal kita mengukur, ya, diri kita di mana, ya. Mudah-mudahan kita dimudahkan, ya, menjauhi al-kabair, dosa-dosa besar yang nantinya kalau menjauhi dosa-dosa besar di antara fadilahnya akan nukaffir ankum sayyi'atikum. Allah akan ampunkan atas kita dosa-dosa kecil kita. Sini kita bisa beri garis bawah jamaah sekalian, intajtanibu kabair, ya, ada kabair. Kita kasih garis bawah, kalau pakai lebih afdalnya pakai pensil, ya. Kabair, kemudian ada sayyiat. Ya, sayyiat dosa-dosa kecil, kabair dosa-dosa besar. Ini juga menjadi dalil, ya, bahwasanya dosa itu ada yang besar, ada yang kecil. Karena Allah sendiri menyebutkan kabair. Ada dosa-dosa besar, berarti ada dosa-dosa kecil. Ini landasannya, ya. Kenapa dosa itu kok ada yang besar, ada yang kecil? Karena Allah sendiri menyebutkan ada kabair, dosa-dosa besar. Berarti ada dosa-dosa kecil.
Ini diantara firman Allah yang berkaitan jemaah sekalian. Berarti kesimpulannya, diantara yang bisa menghapuskan kesalahan, kalau seseorang itu menjauhi dosa-dosa besar. Dia tidak melakukan dosa besar, maka insya Allah dosa kecilnya diampuni. Ya, yang kedua, firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Hud 114, Innal hasanat yudhibna as-sayyiat. Ya, sesungguhnya kebajikan-kebajikan, amal-amal soleh yudhibna, mempergikan, menghilangkan, menyirnakan as-sayyiat, kesalahan-kesalahan apa? Saghair, kecil. Innal hasanat yudhibna as-sayyiat. Kenapa kok as-sayyiat saghair? Karena di soal sebelumnya penulis menjelaskan bahwasanya saghair itu sayyiat. Berarti sayyiat di sini dalam surah Hud 114 sama dengan ayat sebelumnya, maksudnya saghair. Berarti kesimpulan yang kedua, termasuk di antara yang menghapuskan dosa kecil adalah al-amal as-solih. Amal solih insyaallah bisa menghapuskan dosa kecil. Kata beliau selanjutnya, fa akhbarana Allah taala anna sayyi'atu tukaffar bijtinabil kaba'ir wa bi fi'lil hasanat. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan bahwasanya kesalahan-kesalahan kecil itu bisa dihapuskan dengan dijauhinya dosa-dosa besar. Wa bi fi'lil hasanat, dan juga dengan melakukan kebajikan-kebajikan atau amal-amal solih. Ya, demikianlah tersebut juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Wa atbi', dan ikutilah as-sayyi'ata, perbuatan keburukan, al-hasanah, dengan kebaikan, tamhuha, niscaya al-hasanah itu akan menghilangkan keburukan tadi. Iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan tadi. Baik, ya, kita perhatikan di footnote ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya, kemudian Imam Ad-Darimi, Imam Ahmad, ya, dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Baik, lanjutannya, wa kadzalika jaa fil ahadits shahihah anna isbaghal wudu. Ya, di sini beliau mencontohkan beberapa amal soleh yang bisa menghapuskan dosa kecil. Di antaranya isbaghal wudu 'alal makarih. Ya, menyempurnakan wudu di saat-saat yang tidak disukai. Ya, isbaghal wudu 'alal makarih, menyempurnakan wudu di saat-saat yang berat. Ya, di saat-saat yang mungkin seseorang itu berat untuk berwudu. Misalnya di malam hari, ya, dia hendak tahajud, ya, dia berwudu saat-saat yang berat, tapi dia masih menyempurnakan wudu tadi, maka ini termasuk di antara amal soleh. Termasuk juga naqlul khuta ilal masajid, ya. Naqlul khuta, ya, menakal, memindahkan langkah-langkah ke masjid, ya, maksudnya melangkahkan kaki-kaki ke masjid, ya, memperbanyak langkah ke masjid. Ya, kita lihat di footnote ya, di antara dalilnya isbaghul wudu 'alal makarih wa kathratul khuta ilal masajid. Ya, ini dalil lengkapnya di bawahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada para sahabat, ala adulluka ala ma yamhullahu bil khataya. Ya, footnote bagian bawah. Maukah engkau tunjukkan sesuatu yang dengannya Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahan? Wa yarfa'u bihi darajat, Allah tinggikan derajat-derajat. Para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau menjelaskan, isbaghul wudu 'alal makarih, ya, menyempurnakan wudu, ya, pada saat yang makarih, yang tidak disukai, saat-saat yang berat. Wa kathratul khuta ilal masajid, ya, kemudian banyak melangkahkan kaki ke masjid, ya. Wa intidharus shalah ba'da shalah, kemudian menunggu salat setelah selesai salat, ya. Misalnya kita setelah salat maghrib, ya, menunggu sampai waktu isya, ya, menunggu salat setelah selesainya salat. Ini semua termasuk, kata beliau, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, itulah ar-ribat, itulah ar-ribat. Ya, maksudnya wallahu a'lam bishawab, itulah perkara-perkara yang mesti diutamakan.
Itulah perkara-perkara yang mesti diutamakan. Nah, ya ini disebutkan ya dalam Sahih Muslim ya, kemudian dalam kitab Thaharah dan yang lainnya ya, rinci sekali ya. Di sini mualliknya atau yang memberikan muhakkiknya yang memberikan tahqiq. Ya. Baik, lanjut ke pertanyaan muallif, ke jawaban beliau ya. Selain menyempurnakan wudhu jamaah sekalian di saat-saat makarih, memperbanyak langkah ke masjid, termasuk juga kata beliau as-shalawatil khams ya, salat-salat yang 5. Ya, salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini juga bisa menghapuskan kesalahan apa yang ada di antara keduanya. Wal jum'atu ilal jum'ah ya, Jumat yang satu ke Jumat yang lain ya, bisa menghapuskan dosa satu pekan ya, dari kesalahan yang shaghair, kesalahan kecil. Ya, kalau dosa besar harus taubat. Ini menghapuskan kesalahan apa? Kecil. Ramadan yang satu ke Ramadan yang lainnya. Ya, Ramadan yang satu ke Ramadan yang lainnya. Ya, kita lihat dasarnya pada footnote 451 halaman 300. As-shalawatul khams wal jumu'atu ilal jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kabair. Ya, bahwasanya itu semua jamaah sekalian, salat yang 5, Jumat yang satu ke Jumat yang lain, Ramadan yang satu ke Ramadan yang lain, bisa menghapuskan, mengkafarohkan ya, menghapuskan dosa-dosa. Ma bainahunna, di antara keduanya, idza ijtunibatil kabair, selama dijauhinya dosa-dosa besar. Ini ada apa istilahnya, catatannya ya. Jadi kalau dijauhinya dosa-dosa besar, bisa menghapuskan kalau dijauhinya dosa-dosa besar. Berarti ini semakna ya dengan ayat yang kita baca tadi, An-Nisa 31 ya. In tajtanibu kabair ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Kalau kalian jauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang dengannya, kami akan ampunkan atas kalian sayyi'atikum, kesalahan-kesalahan kecil kalian. Ya. Ya, rinciannya disebutkan ya, Sahih Muslim ya, kemudian Ibnu Majah dan yang lainnya. Kemudian termasuk juga jamaah sekalian qiyam lailatul qadar, qiyama lailatul qadar ya, mendirikan malam Lailatul Qadar, mendirikan malam Lailatul Qadar, yaitu hadisnya footnote 452, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kan ada man soma, ada man qama. Man soma siapa yang berpuasa, man qama siapa yang mendirikan Ramadan ya, maksudnya dia menunaikan qiyam Ramadan ya, imanan wahtisaban, karena iman dan karena mengharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampunkan darinya dosa-dosanya yang telah lalu. Ini juga menunjukkan bahwasanya amal soleh bisa menghilangkan dosa-dosa as-shaghair, yaitu yang kecil. Kemudian termasuk juga adalah siyam Asyura ya, puasa Asyura ya. Puasa Asyura jemaah sekalian. Ya, kita lihat di footnote 454 ya. Siyamu yaumi Asyura ahtasibu inni ahtasibu 'ala Allah an yukaffir as-sanah allati qablah. Ya, bahwasanya puasa hari Asyura tanggal berapa jemaah sekalian? 10 Muharram ya, 10 Muharram ya, tentu lebih afdalnya ditambahkan satu hari sebelumnya, yaitu hari Tasu'a 9 Muharram. Puasa hari Asyura itu aku berharap kepada Allah agar Dia mengampuni dosa setahun sebelumnya. Ya, ini juga dalil bahwasanya amal soleh bisa menghapuskan dosa yang telah lalu. Masya Allah, satu hari berpuasa bisa menghapuskan kesalahan shaghair selama 1 tahun sebelumnya. Ya, di sini dirinci lagi ya di footnote-nya tentang studi sanad ya. Masya Allah ya, ini detail sekali. Sepertinya muhakkiknya di sini ya, muhakkik maksudnya yang memberikan catatan kaki dari buku ini sepertinya sangat berkompeten ya di bidang ilmu hadis ya, sampai beliau
syarat-syaratnya dibahas ya. Kita tidak masuk ke situ sama sekalian. Jadi intinya puasa Asyura itu bisa menghapuskan dosa yang telah lalu. Nah, lanjutnya kata muallif wa ghairaha minat ta'at, dan amal-amal lainnya annaha kaffaratun lis-sayyi'at wal khotoya. Bahwasanya itu semua bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan kecil yang seorang hamba. Ya, tentu kita di sini mengikatkan dengan dalil ya, mengikatkan dengan dalil. Artinya yang ada keterangan itu bisa menghapuskan dosa kecil, itu yang kita sebutkan. Itu yang kita sebutkan. Ya, apakah amal-amal soleh secara umum? Ya, wallahu alam ya. Tapi kita mengikatkan dengan dalil-dalil tadi. Ya, di antaranya salat 5 waktu, Ramadan yang 1, kemudian Jumat yang 1 ke Jumat yang lain, kemudian puasa Asyura, kemudian mendirikan malam Lailatul Qadar ya, dan lain-lainnya termasuk puasa Arafah ya, puasa Arafah yang bisa menghapuskan kesalahan selama 2 tahun ya. Nah, baik, lanjutannya wa aktsaru tilkal ahadits fiha tuqayyid. Saya ulangi, fiha taqyid dzalika bijtinabil kaba'ir. Wa alaihi yuhmal al-mutlaq minha fayakun istinabul kaba'ir syartan fi takfiris shaghair bil hasanat wa biduniha. Kemudian diberikan kesimpulan di sini bahwasanya kebanyakan hadis-hadis tersebut disyaratkan. Hadis-hadis tentang apa? Tentang amal soleh yang bisa menghapuskan dosa kecil itu kebanyakan disyaratkan menjauhi dosa-dosa besar. Ya, seperti hadis yang salat-salat yang 5 ya. Yaitu di halaman ke-300 di bagian tengah ya. Antum lihat di footnote 451 ya, di baris yang keempat itu bisa dikasih garis bawah idzatuni batil kabair, kalau dijauhi dosa-dosa besar. Nah, ini menunjukkan bahwasanya makna umum hadis-hadis tersebut yaitu diberi pengkhususan. Artinya apa? Artinya akan menghapuskan dosa-dosa kecil kalau hamba tersebut menjauhi dosa-dosa besar. Ya, sehingga menjauhi dosa besar menjadi syarat dihapuskannya dosa kecil melalui kebajikan dan yang lainnya. Bagaimana kalau tidak menjauhi dosa besar? Ya, misalnya hamba itu beramal soleh, ya, tapi dia terjatuh pada dosa-dosa besar, ya, baik itu terjatuh pada riba misalnya, pada syurbil khamr dan yang lainnya. Tapi dia beramal soleh, apakah menghapuskan dosa-dosa kecilnya? Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau menurut keterangan ayat An-Nisa tadi dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan dijauhinya dosa-dosa besar ini syarat. Ya, syarat diampuninya dosa-dosa kecil. Ya, kemudian yang kedua, bagaimana akan diampuni dosa kecilnya sementara dosa besarnya masih berlanjut? Ya. Artinya hamba itu masih terjatuh pada dosa besar. Ya, semestinya dia harus taubat dahulu, insaf dahulu dari taubatnya, dari dosa besarnya, baru insya Allah akan diampuni dosa-dosa kecilnya. Ya, tentu tidak menafikan terkabulnya amal solehnya. Ya, insya Allah kalau dia ikhlas sesuai sunnah diterima sholatnya, puasanya dan seterusnya. Tapi masalah apakah menghapuskan dosa kecilnya? Kalau kita merujuk kepada idzatunibatil kabair tadi, berarti belum diampuni dosa-dosa kecilnya, tapi diterima amalnya. Ya, namun tambahan fadilah ini diampuni shaghairnya kalau dia sudah menjauhi dosa-dosa besarnya. Insyaallah demikian ya kesimpulannya. Ini 2 sebab ya. Dalam 188, pertanyaan 188, 2 sebab yang bisa menghapuskan dosa. Di antaranya apa? Menjauhi dosa-dosa besar. Kemudian dengan amal-amal soleh. Ya. Ya, di pertanyaan 188, dengan apa dosa-dosa kecil dapat terampuni? Dengan menjauhi dosa besar, kemudian juga dengan amal-amal soleh. Ya. Ya, secara umum diampuninya dosa-dosa ya, baik besar maupun kecil itu dengan beberapa sebab ya, disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Salah satunya yang disebutkan tadi, amal-amal soleh. Ya, termasuk di antara sebab lain adalah dengan istighfar, ya, dengan taubat. Ya, kemudian dengan masoib ya, musibah-musibah yang diampuni, yang dialami seorang hamba, ya, ya kesedihan, ya kefakiran,
sampai pun gundah gulana, ya, sampai kepada duri yang menusuk dirinya, itu semua mukaffir, ya, menghapuskan dosa-dosa yang dia miliki. Ya, tentu kalau dia bersabar. Termasuk di antara yang bisa menghapuskan dosa adalah doa, ya, orang beriman kepada orang beriman lainnya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Termasuk di antara yang bisa menghapuskan kesalahan jamaah sekalian yaitu ya azabul qabr, ya azabul qabr, azab kubur, ya, menggugurkan kesalahan. Ya, na'udzubillahi min dzalik, ya. Termasuk juga syafaat di akhirat. Termasuk juga adalah rahmat Allah, ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala tanpa sebab dari hamba tersebut. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan 189. Mahiyal kabair, apa itu dosa-dosa besar? Nah, sekarang yang dibahas dosa-dosa besar, Mas sekalian. Kata beliau, fi dhabitiha aqwalun lis-sahabati wat-tabi'ina wa ghairihim. Jadi masalah ini ada ucapan-ucapan dari kalangan para sahabat, dari kalangan para tabi'in, yaitu generasi setelah sahabat dan selain mereka. Di antaranya ada yang mengatakan tentang definisi kabirah itu atau kabair atau dosa besar, kullu dzambin tarattaba alaihi haddun, setiap dosa yang berlaku atasnya hukuman di dunia. Ya, seperti apa? Seperti orang yang berzina, ada hukumannya, ada hukum cambuknya, ada hukum rajamnya misalnya kalau dia muhsan. Ya, hukum mencuri misalnya, itu ada hadnya, ada hukumannya. Ada pendapat yang lain, ya. Ini pendapat, ya. Jadi apakah dosa besar semua seperti itu? Tentu, ya, ini belum menyeluruh, karena ada dosa-dosa itu yang tidak ada hadnya. Ada dosa itu yang tidak ada had di dunianya. Ya, seperti memakan harta anak yatim, itu kan tidak ada hukum cambuk dan sebagainya. Gitu, ya. Nah, berarti pendapat pertama ini masih belum menyeluruh terhadap dosa besar. Ya, kita lihat berikutnya. Yang kedua, waqila hiya kullu dzambin utbi'a bi la'natin aw ghadab aw narin aw ayyi 'uqubah. Setiap dosa yang ketika disebutkan, ya, maksudnya dalam Quran, dalam hadis, itu diiringi dengan laknat. Ya. Seperti misalnya hadis tentang Allah melaknat, ya, orang yang menyembelih bukan karena Allah. Allah melaknat orang yang merubah manarul ard. Ya, itu ada keterangan, ketika ada keterangan Allah melaknat misalnya, maka itu bukan dosa kecil tapi dosa besar. Ketika ada keterangan laknat atau kemurkaan, ada keterangan Allah murka, maka itu bukan perkara kecil karena Allah sampai murka. Ya, berarti perbuatan itu dosa besar. Ya, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau disebutkannya neraka pada pelakunya, ya, atau sejenis siksa tertentu. Ya, ini seperti tentang dosa membunuh orang lain, yaitu diancam dengan neraka, diancam dengan azab Allah, ya, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknat. Nah, keterangan-keterangan seperti itu menunjukkan membunuh seseorang bukan dosa kecil tapi dosa besar. Yang ketiga, jemaah sekalian, ada yang mengatakan kullu dzambin yus'iru fi'luhu bi'adami iktirathi fa'ilihi biddin. Setiap dosa yang bila dilakukan mengesankan bahwasanya pelakunya tidak konsekuen terhadap ajaran agama. Wa adami mubalatihi bihi wa qillati khasyatihi min Allah. Coba kita ulangi, ya. Hiya kullu dzambin yus'iru fi'luhu bi'adami iktirathi fa'ilihi biddin wa adami mubalatihi bihi wa qillati khasyatihi min Allah. Ya, setiap dosa yang bila dilakukan mengesankan, ya, bahwasanya perbuatan tersebut, ya, bi'adami iktirathi fa'ilihi biddin, ya, pelakunya tidak konsekuen terhadap ajaran agama, bahwa ia kurang memperdulikan agama, kurang takut kepada Allah dan sejenisnya.
Ya, kullu dzambin yus'iru fi'luhu bi'adami iktirathi fa'ilihi bid-din wa 'adami mubalatihi bihi wa qillati khasyatihi min Allah. Ya, ini juga pendapat ya. Ya, wa qila ghaira dzalik, dan ada pendapat-pendapat yang lainnya. Lanjutnya, wa qad thabata fil ahaditsis shahihah tasmiyatu katsiri minadz-dzunub kaba'ir 'ala tafawud darajatiha. Ya, kemudian disebutkan ya dalam hadis-hadis yang sahih bahwa banyak di antara perbuatan dosa yang disebut kabair dengan tingkatan yang berbeda-beda. Ya, maksudnya dari dosa-dosa besar itu sendiri juga beragam. Ada yang sebagainya lebih besar daripada yang lain. Di antaranya kufrun akbar. Ya, kufur yang lebih besar ya, seperti syirik kepada Allah, sihir, ini tentu lebih besar dosanya dari perbuatan dosa besar lainnya. Ya, misalnya kufur akbar ya, dengan mencuri lebih besar mana? Kufur akbar. Ya, sama-sama dosa besarnya. Wa minha 'azimun min kaba'iril itsmi wal fawahish wa huwa duna dzalik. Ya. Ada lagi perbuatan kabair al-itsm, ya, perbuatan dosa besar namun tidak seperti yang pertama. Seperti apa? Qatlin nafs, ya, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan kebenaran. Watawalli yaumaz zahf, ya, watawalli yaumaz zahf, ya, lari dari medan perang, memakan harta riba, makan harta anak yatim, wa qauli zur, ya, sumpah palsu, termasuk menuduh wanita yang baik-baik berbuat zina, wa syurbul khamr, meminum khamr, durhaka kepada orang tua, dan yang lainnya, semuanya dosa besar. Tapi masih di bawah kufur, masih di bawah syirik, masih di bawah sihir. Ya, baik. Ya, kita lihat di footnote ya, jamaah sekalian. Kita lihat di footnote. Di antara hadis tentang hal ini yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ijtanibu as-sab'al mubiqat." Ya, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Nah, ini berkaitan dengan pertanyaan yang pertama tadi ya, pertanyaan yang ke-187, bahwasanya dosa besar disebut mubiqat. Bisa kita kasih garis bawah ya, mubiqat. Jauhilah 7 perkara yang membinasakan, berarti dosa-dosa besar. Di antaranya ketika sahabat tanya, apa itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, asyirku billah, ya, syirik kepada Allah. Wasihr, ya, perbuatan sihir. Kemudian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan kebenaran. Ya, artinya bukan dalam konteks jihad fi sabilillah, ya, bukan dengan kebenaran dia membunuh seseorang, tapi tanpa alasan yang benar, maka di sini termasuk dosa besar. Wa aklu riba, ya, makan harta riba, wa aklu malil yatim, kemudian wa tawalli yaumaz zahf, ya, lari dari medan perang, dan qadhf, menuduh al muhsanat, wanita yang memelihara dirinya, al mu'minat, yang beriman, al ghafilat, lagi lengah, ya, maksudnya tidak terfikirkan melakukan kekejian. Coba dihitung ada berapa di situ? Ada 7 ya. As-saba. Ya, coba diperhatikan apa ada dosa besar yang lain, jamaah sekalian? Ada atau tidak di situ? Selain yang 7, apa di antaranya? Ya. Sariqah, ya, mencuri tidak termasuk di sini. Ya, tarkus shalah tidak termasuk di sini. Ya. Uququl walidain, durhaka kepada orang tua, tidak termasuk di sini. Berarti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Apakah dosa besar itu berjumlah 7? Ya, wallahu a'lam bishawab. Di sini beliau menyebutkan jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Tidak berarti hanya itu. Misalnya begini, misalnya kita katakan kepada seseorang, hati-hati kalau lewat jalan sana, ya, di jalan sana keadaannya demikian-demikian. Ya, betul jalan itu. Tapi apakah jalan yang lain semuanya aman? Belum tentu, gitu ya. Jadi di sini kita ambil kesimpulan jamaah sekalian, sabda Nabi tersebut sallallahu alaihi wasallam menunjukkan ada 7 perkara yang membinasakan. Ada 7. Tapi tidak berarti hanya itu. Nah, tapi beliau mewanti-wanti sahabat jangan terjatuh pada 7 hal ini. Meskipun ada yang lain, tapi beliau penekanannya di sini. Ya, termasuk di sini tidak termasuk juga sumpah palsu, qaul az-zur. Ya, qaul az-zur juga tidak termasuk.
Ya, berarti tidak hanya 7, namun beliau mewanti-wanti sahabat dari 7 perkara tadi. Baik, insyaallah demikian ya, Sahih Bukhari hadisnya, kemudian Sahih Muslim. Kemudian di bawahnya yang nomor 2, ini di footnote yang nomor 2 bagian bawah, yaitu Nabi SAW pernah bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku tunjukkan sebesar-besar dosa besar? Beliau menyebutkan 3 kali sabdanya, lalu menyatakan al-isyraku billah, berbuat kesyirikan, wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, wa syahadatu zur, ya, kemudian persaksian palsu, au qaulaz zur, atau kata-kata dusta. Ya, ini yang uququl walidain sama syahadatu zur ya tidak ada pada hadis yang di atas. Ya, sementara prinsip ahli sunnah wal jamaah ketika ada lebih dari 1 dalil, maka diperhatikan dalil-dalil tersebut, tidak hanya pada 1 dalil saja. Ya, jadi di sini menambah dari yang di atas, ada selain 7 tadi dosa-dosa besar yang lainnya. Baik, mengomentari hal ini sahabat sekalian, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berpendapat, hiya ila sab'in aqrab minha ila sab'. Ya, dosa besar itu kalau jumlahnya 70 itu lebih mendekati kebenaran daripada 7. Ya, maksudnya jumlahnya lebih mendekati angka 70-an daripada angka 7. Maksudnya ada dosa-dosa besar jemaah sekalian yang tidak disebutkan di sabda Nabi yang 7 tadi yang juga dosa besar. Nah, kalau sampai kepada 70 itu masih lebih apa? Lebih meliputi dari 7. Ya, jadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi mewanti-wanti dari 7 perkara. Tapi ada perkara-perkara lainnya, beliau menyabdakan diantaranya tentang qaulazur dan uququl walidain. Baik, ini Ibnu Abbas ya radhiyallahu anhuma. Kemudian di bagian akhir, wa man tatabba'a adz-dzunuba allati utliqa 'alaiha annaha kaba'ir wajadaha aktsar minas sab'in. Siapa orang yang meneliti dosa-dosa yang disebutkan secara mutlak bahwasanya dosa besar, dia akan dapati lebih dari 70. Fa kaifa idza tatabba'a jami' ma ja'a 'alaihi al-wa'idus syadid fil kitabi was sunnah? Ya, maka bagaimana kalau orang itu meneliti ya dalam Quran, dalam hadis, kemudian dihitung berapa jumlahnya dengan dasar-dasarnya, ya maka bagaimana? Tentu dia mendapati lebih banyak. Min itsba'ihi bila'nah, ya apa saja yang di situ ada laknat atau kemurkaan Allah atau azabnya atau penentangan kepada Allah Subhanahu wa taala dari lafaz-lafaz yang isinya ancaman, maka dia yajiduha katsira jidda, dia akan mendapati lebih banyak lagi. Baik, di sini saya tambahkan dari syarah Syekh Ahmad An-Najmi, ya beliau menyatakan bahwasanya kabair itu ta'rifnya adalah kullu dzambin utsbi'a bila'nah. Ya, jadi di sini Syekh Ahmad An-Najmi lebih condong pada definisi dari definisi dosa besar yang nomor 2. Yang halaman 303 bagian atas. Halaman 303 bagian atas. Ya, jadi setiap dosa yang diiringi dengan laknat atau kemurkaan Allah atau nar atau api neraka. Ya. Au ayya uqubah, atau hukuman yang lainnya. Maka di sini definisinya lebih dekat kepada kebenaran. Lebih menyeluruh maksudnya. Definisi yang kedua ini. Ya, karena ada dosa-dosa itu jamaah sekalian yang tidak ada hadnya. Beliau mencontohkan memakan harta anak yatim. Ya, dalam An-Nisa ayat yang ke-10 itu tidak ada hadnya di dunia, tapi dosa besar. Maksudnya tidak ada hukumannya. Hukuman di dunianya ya, hukuman cambuk, potong tangan, rajam nggak ada untuk memakan harta anak yatim. Tapi dosa besar. Dikatakan dalam Al-Quran, firman Allah SWT yang maknanya bahwasanya orang yang memakan harta anak yatim, di dalam perutnya ada apa? Ada naro, ada api. Ya, berarti kan ancaman, dosa besar, bukan dosa kecil. Contoh yang lain, ghibah, ngerasani, membicarakan aib orang lain, ada nggak hukuman di dunianya? Maksudnya itu hukuman fisik ya, seperti cambuk dan sebagainya, tidak ada. Tapi dosa besar. Ya, ini menyoroti pendapat yang pertama, bahwasanya dosa besar itu setiap dosa yang berlaku atasnya had atau hukuman di dunia.
Fa idza qulna, kalau kita katakan bahwasanya kabirah ma tarattaba 'alaiha had, kalau kita katakan dosa besar itu yang ada hadnya saja, maka banyak yang enggak masuk di situ. Baik, kesimpulannya kita lebih memilih pendapat yang kedua. Idzan fahina ma naqulu anal kabira kullu dzambin tarattaba 'alaihi la'na aw ghadab aw nar aw 'uquba fa hadha wa ta'rifu sahih. Ya, inilah insyaallah ta'rif yang sahih, definisi yang lebih tepat, yaitu pendapat yang kedua yang disebutkan oleh muallif di halaman ke-303. Nah, di antara ulama ada yang menyampaikan dosa besar itu sampai kepada 70, ya, kurang lebih 70-an jamaah sekalian. Itu di antaranya Imam Az-Zahabi, ya, dalam kitab Al-Kabair. Ya, insyaallah dibahas ya di masjid ini. Ya, itu Imam Az-Zahabi rahimahullah taala, kurang lebih ada 70 ya atau 75-an dosa besar. Dan insyaallah sudah diterjemahkan bukunya, sangat simpel sekali. Jadi itu disebutkan dosa besarnya apa, kemudian dalilnya dari Quran, dalilnya dari hadis. Dosa besar yang kedua dalil Quran dan dari hadis. Simpel sekali. Ya. Nah, ada ulama lain jamaah sekalian menyampaikan dosa besar itu sampai lebih dari 70. Di antaranya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya, ini bukan yang Bulughul Maram tapi lainnya ya, Ibnu Hajar Al-Haytami. Yang Bulughul Maram Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu punya kitab Az-Zawajir 'an Iqtirafil Kabair. Ya, peringatan-peringatan dari mendekati dosa besar. Itu beliau mengumpulkan sampai 700 dosa besar. 700 dosa besar. Masya Allah. 700 dosa. Tentu tidak main-main ya. Beliau pasti menjelaskan dalil-dalilnya. 700 dosa besar, masya Allah. Ya, ini mungkin ya yang lebih terkenal, yang lebih populer ya dipelajari itu yang Imam Zahabi. Ya, padahal ada yang lebih banyak, yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Az-Zawajir 'an Iqtirafil Kabair. Masya Allah. Baik. Masya Allah. Sampai di situ ya, jamaah sekalian. Pertanyaan yang ke-189, masyaallah. Ya, yang disebutkan Imam Zahabi saja itu kita bisa menjauhinya sudah luar biasa. Ya, 75 ya kurang lebih dosa-dosa besar kita dimudahkan menjauhinya. Ya, mulai dari syirik, kemudian durhaka kepada kedua orang tua, ya, berzina, meminum minuman keras, ya, kemudian meninggalkan sholat, ya, tidak berpuasa Ramadan, ya, lari dari medan laga, menuduh wanita yang baik-baik berbuat zina, khianat dan sebagainya. Ya, dari puluhan dosa besar kita dimudahkan menjauhinya, maka insyaallah taala akan memudahkan kita meraih fadilah diampuninya dosa-dosa kecil ketika melakukan amal-amal soleh yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pertanyaannya, kenapa kok para ulama, para sahabat sampai mendefinisikan, kemudian juga sampai berbeda pendapat tentang jumlah dosa besar? Kenapa jemaah sekalian? Ya, kenapa kok sampai Ibnu Abbas misalnya mengatakan 70 itu lebih dekat ya daripada 7. Imam Zahabi sampai 70-an ya, Imam Ibnu Hajar sampai 700-an. Kenapa jemaah sekalian? Jawabannya karena memang tidak disebutkan ya, baik dalam Quran maupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya jumlah dosa besar itu sekian. Ya, tidak ada keterangan seperti itu. Yang ada, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Yang ada keterangan-keterangan dilaknatnya, dimurkainya, disebutkannya pelakunya akan masuk neraka dan sebagainya. Ya, sehingga para ulama di sini beristihad. Ya, beristihad dosa besar itu sampai sekian ya, dengan masing-masing sesuai dengan dalilnya. Itu sebabnya sama sekalian. Masya Allah. Kita cukupkan dulu ya jamaah sekalian sampai di pertanyaan yang ke 189 ya. Mudah-mudahan dari apa yang beliau sampaikan ya bermanfaat, dan tinggal kita muhasabah ya, muhasabah. Ya, jadi perhatikan satu persatu dosa besar tersebut, tujuannya untuk dijauhi. Tujuannya untuk apa? Dijauhi. Ya, perhatikan dosa besar yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Kalau kita selamat semua, masya Allah. Kalau seandainya ada yang terjatuh
padanya, waliyadzubillah, segera untuk ya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah demikian ya. Nah, sebelum saya tutup, ada yang kurang jelas mungkin dari uraian tadi jemaah sekalian. Ya, Pak. Apakah sakit yang berlama-lama itu menghapus dosa? Ya, sakit insya Allah termasuk. Ya, tadi saya sebutkan di antara 10 sebab yang bisa menghapuskan dosa itu masaib dunyawiyah, musibah duniawi. Musibah itu bentuknya banyak. Salah satunya apa? Sakit, kesedihan, gundah gulana, kefakiran, apapun ujian yang dialami hamba dan hamba itu bersabar. Syaratnya sabar. Itu insya Allah bisa menggugurkan kesalahan dan dosanya. Demikian Pak. Barakallahu fikum. Sama-sama. Semoga Allah kasih berikan kesembuhan, diberikan ketabahan, dan ini termasuk ujian. Ya, termasuk apa? Ujian. Karena sabar itu ada 3 dalam menjalankan perintah, menjauhi larangannya, dan dalam ujian, musibah perlu ada yang namanya as-sabr. Ya, tapi berat Pak. Ya, sabar itu berat. Karena itu pahalanya tanpa batas. Ya, bagi orang yang diuji hendaknya sering-sering memperhatikan nas-nas Quran maupun hadis yang di situ ada fadilah sabar, supaya menguatkan dirinya. Ya kan, orang itu ya naik turun ya, kadang dia sabarnya kuat, kadang dia turun. Nah, hendaknya membaca hadis atau ayat yang berkaitan dengan fadilah kesabaran. Yang kedua, membaca kisah-kisah yang berkaitan dengan orang-orang yang diuji. Ya, misalnya dia membaca kisahnya Nabi Ayyub alaihissalam. Nah, nanti dia bandingkan, ternyata ada yang lebih daripada aku. Ternyata ada orang yang diuji oleh Allah, mereka lebih takwa daripada diriku. Nah, menguatkan dirinya. Ya, jadi karena itulah dalam Islam memang dianjurkan ya untuk nyambangi orang yang sakit, dan karena untuk menguatkan dirinya. Menguatkan dirinya. Ya, jadi orang yang diuji itu memang perlu apa? Perlu ada yang mendampingi, Pak. Perlu ada yang menguatkan, perlu ada yang memberikan motivasi, support, dan seterusnya. Demikian. Dan fadilahnya juga besar ya, kalau seseorang itu ya memperhatikan orang yang sedang sakit, kemudian merawatnya, kemudian ya dia memperhatikan, luar biasa. Ya, khidmat kepada seseorang. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Masya Allah. Masya Allah. Ya, saya ingat dulu di Temenggungan itu ada namanya, saya masih kecil ya, Nyai Imam. Ya, Nyai Imam itu seorang nenek sudah lanjut usia. Itu anaknya namanya Pak Muhaimin. Itu masuk laki anaknya, tapi sangat telaten ya dengan ibunya. Ya, semua tapi kayak anak perempuan gitu ya. Jadi luar biasa, merawat dan seterusnya. Ibunya sakit ini luar biasa. Ya, begitulah. Ini termasuk apa? Ladang pahala. Ya, ladang pahala jemaah sekalian. Ya, seperti Uwais Al-Qarni ya, bagaimana khidmahnya kepada ibunya. Ya, intinya kepada orang yang membutuhkan bantuan lalu kita berusaha ke arah situ, luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk mereka yang kerja di rumah sakit misalnya, merawat dan sebagainya, dokter, perawat ya. Kemudian dia niatkan itu semua untuk meraih ridha Allah, meraih pahala, membantu saudara sama muslim, membantu sama manusia. Insya Allah ini semua akan memperbanyak pahalanya di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Nah, kita cukupkan ya pembahasan kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.